Bab 3500. Permintaan khusus. Tetua Sun, apa permintaannya? Tolong segera beritahu. Semua orang sudah tidak sabar. Begini, semua orang juga sudah melihatnya. Ada serangga beracun yang aneh di energi Reiki air ini, kan? Lelaki tua berpakaian abu-abu itu tertawa. Pemikiran istana bayangan kami adalah tunggu setelah selesai penawaran harga, barulah membunuh serangga beracun ini, dan kemudian mengeluarkannya. Namun, maksud kultivator ini adalah ingin menanyakan apakah ada di antara orang yang hadir yang bisa menyelamatkan serangga beracun dalam keadaan hidup-hidup. Ini adalah permintaannya. Jika ada teman seiman yang bisa melakukannya, maka syarat sebelumnya tetap berlanjut. Apa? Permintaan aneh apaan ini? Dan saat mendengar ini, semuanya kultivator yang hadir, saling menatap dengan mata besar dan ekspresi bingung di wajah mereka. Semua orang juga menduga permintaan senilai puluhan juta batu roh ini mungkin tidak sederhana. Tapi tidak ada yang mengira itu akan begitu aneh. Hanya serangga beracun seukuran biji wijen, mati ya biarkan mati, orang ini rela menyerahkan 20 juta batu roh untuk ditukarkan dengan nyawanya. Eric Kin juga kaget, dia tidak menyangka akan ada perubahan seperti ini. Saat melihat energi Reiki air dengan hati-hati, Eric Kin tiba-tiba merasa sedikit terpana. Tetua Sun, di mana letak kesulitan masalah ini? Kami tidak merasa ada yang aneh. Seorang kultivator berkata. Benar, bagaimanapun melihatnya, hanya mengeluarkan serangga dari energi Reiki air, memangnya sangat sulitkah? Tidak sulit. Tetua Sun tersenyum kecil. Sangat repot jika mengatakannya. Begini saja, aku akan menunjukkannya kepada kalian secara sederhana. Setelah mengatakan itu, Tetua Sun berjalan ke samping bola air tempat energi Reiki air memadat. Dia mengulurkan 2 jari, dan memadatkan seberkas Reiki di ujung jari. Tidak ada niat untuk menyembunyikan dari semua kultivator, jadi semua orang dapat melihat bahwa Tetua Sun berusaha memadatkan benang Reiki yang tidak dapat dihancurkan dengan sepenuh hati. Setelah memadatkan benang spiritual, Tetua Sun perlahan-lahan menyelidiki benang spiritual ke arah kelompok Reiki, berniat membiarkan Reiki menembus ke dalamnya, menyelimuti serangga beracun ini dan mengeluarkannya. Melihat adegan ini, semua orang mengangguk. Jika mereka diminta untuk melakukannya, mereka pada dasarnya akan menggunakan metode ini. Tapi kemudian, adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Tepat saat benang spiritual bersentuhan dengan segumpal energi Reiki air, hanya terdengar ledakan keras. Bola air bergetar hebat, kemudian benang spiritual yang dipadatkan oleh Tetua Sun hancur sesaat. Waduh, mengetahui energi Reiki air menentang semua Reiki, tetapi tidak disangka begitu kejam. Tetua Sun adalah kultivator alam fase penilaian 2 kegagalan. Reiki yang dia padatkan dengan seluruh kekuatannya tidak dapat menahan energi Reiki air. Teman seiman, jangan lupa, jika Reiki terlalu kuat dan energi Reiki air dihancurkan, maka segumpal aura Reiki air akan hilang, dan tabrakan yang begitu hebat, takutnya serangga di dalamnya akan langsung mati. Segera setelah itu, Tetua Sun mengeluarkan beberapa harta dan mengujinya secara terpisah. Tapi bagaimanapun juga, hasil akhirnya tidak ada efek. Teman seiman semuanya, diperkirakan kalian semua pasti sudah pernah melihatnya. Istana bayangan kami telah mencoba banyak metode untuk hal ini. Alasan mengapa kami akhirnya memutuskan membantu teman seiman yang mendapatkannya untuk membunuh makhluk ini, bukan karena kami ingin menyelamatkan masalah, tetapi karena kami telah mempelajari makhluk ini untuk waktu yang lama dan tidak dapat mengeluarkannya hidup-hidup. Setelah menunjukkannya di depan umum,
Tetua Sun menoleh, melihat para kultivator. Tujuan demonstrasi aku kali ini adalah untuk memberitahu semua orang bahwa metode yang kami pikirkan ini tidak efektif. Tentu saja, aku percaya bahwa ada banyak master di dunia ini, mungkin kalian memiliki beberapa metode yang tidak kami ketahui. Ini sama sekali tidak mungkin bisa. Beberapa master, setelah mengamati upaya Tetua Sun, berpikir sejenak, dan segera menggelengkan kepala dan mengerutkan kening. Memang benar, menyelamatkan serangga beracun itu hidup-hidup tanpa menghancurkan energi Reiki air, ini sangat sulit bagi master. Massa udara di dalam energi Reiki air selalu dalam aliran yang tidak teratur dan eksklusif. Kultivator menggunakan metode yang kuat, energi Reiki air di dalamnya rusak, dan serangga beracun ikut mati bersamanya. Dan jika melakukan metode yang lembut, serangga beracun itu sekarang benar-benar hanyut mengikuti arus, dan tidak ada yang tahu di detik berikutnya ke arah mana dia akan dialirkan oleh aura. Jadi tidak mungkin untuk menangkapnya secara instan. Bahkan pada akhirnya Istana Bayangan hanya dapat memilih untuk menggunakan beberapa metode guntur yang kuat, membunuhnya secara instan dalam sekejap, sebenarnya juga sudah sangat sulit. Entah itu para kultivator di dalam dan di luar ruangan pribadi terdiam beberapa saat. Banyak kultivator pulih dari kegembiraan mereka sebelumnya dan terus menggelengkan kepala. Tak heran jika kultivator ini rela mengurangi 20 juta batu roh, tampaknya tugas ini sungguh di luar jangkauan manusia. Tetua Mei, bagaimana menurutmu? Di dalam ruangan pribadi, pemuda berbaju putih itu juga menatap orang tua di belakangnya. Tetua Mei adalah fase penilaian 2 kegagalan, dia juga merupakan eksistensi yang dekat dengan puncak daratan Jiushu. Tetua Sun tidak bisa melakukannya, mungkin Tetua Mei bisa. Tuan Muda Hui, jika aku memiliki 10 atau 8 tahun untuk menyelesaikan masalah ini, mungkin bisa menemukan caranya, tetapi mendadak seperti ini tidak bisa, dan takutnya hanya Tuan yang berada di fase penilaian 3 penurunan, memakan waktu 1,5 tahun baru bisa. Tetua Mei menggelengkan kepalanya. Tetapi tokoh seperti ayah pemuda itu, di seluruh daratan Jiushu, tidak lebih dari 10 orang. Bagi mereka, waktu lebih berharga, dan tidak mungkin hanya karena 20 juta batu roh, menghabiskan beberapa tahun untuk memahami ini, dan belajar menangkap serangga di energi Reiki air. Jika kamu tidak bisa, maka tidak ada yang bisa memenuhi persyaratan ini. Melihat ini, pemuda berbaju putih itu juga menghela nafas lega dan tersenyum lagi. Hehe, sepertinya Istana Bayangan juga merasa kalian orang biasa-biasa saja, energi Reiki air ini, aku akan menerimanya. Tidak ada yang menjawab, dan pemuda berbaju putih itu sekali lagi menunjukkan sikap kemenangannya. Melihat tidak ada respon dari kultivator, Tetua Sun juga menggelengkan kepalanya. Kembali ke posisi semula, berencana mengumumkan kepemilikan energi Reiki air. Aku bisa melakukan ini. Tetapi pada saat ini, sebuah suara panjang datang dari sebuah ruangan pribadi. Lelang sudah sangat sepi saat ini, jadi saat suara itu terdengar, semua kultivator menoleh dengan terkejut. Dan ruangan pribadi nomor 20, kebetulan posisi tempat Eric Qin berada. Teman seiman Qin, kamu serius atau tidak? Mendengar teriakan tiba-tiba Eric Qin, Tracer Taois di sampingnya sedikit terkejut. Ada banyak harta karun di tangannya, dan memiliki banyak pengetahuan, tetap setelah memikirkannya setengah hari, Tracer juga tidak memikirkan solusi apapun. Pada akhirnya, tidak melihat tindakan apapun dari Eric Qin, setelah berdiri dan menonton sejenak, kemudian menemukan solusi. Apakah teman seiman ini serius?
Aku juga sudah mengatakan aturannya, jika bisa menyelesaikannya, janji tetap akan dipenuhi, tetapi jika teman seiman tidak bisa menyelesaikannya setelah mencoba, maka harus memberi kompensasi kepada istana bayangan sebanyak 1 juta batu roh. Tetua Sun melihat ke ruangan pribadi tempat Erik Kin berada, dengan ekspresi serius di wajahnya. Jika karena tingkah teman seiman, menyebabkan energi Reiki air bermasalah, 5 elemen Reiki menghilang, teman seiman akan juga harus menanggungnya, dan akan segera diusir keluar dari pelelangan. Bersambung.